Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam untuk saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saudara-saudara baik dari Indonesia Timur maupun Indonesia Tengah dan Barat. Bahwa pada kesempatan ini, dan ini mungkin yang pertama, saya Rudi Hartono Tarmiji berasal dari Bandung, memperkenalkan diri bahwa saya adalah sebagai penulis buku. Di antaranya adalah buku biografi Bapak Paulus Waterpauw, Bapak Komisaris Jenderal Purnawirawan Dr. Hannes Paulus Waterpauw, Master Science, alumni dari Universitas Indonesia. Saya pada kesempatan ini akan memperkenalkan sekaligus nanti akan mereview buku yang telah saya tulis, yaitu adalah biografi dan pemikiran Paulus Waterpauw dengan judul Mengabdi dengan Hati. Ini adalah buku jilid pertama. Kenapa saya menulis buku ini, yaitu beserta teman saya, yaitu Bapak Nca Wiarna, dan editornya almarhum Profesor Dr. Haji Asep Kartiwa yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima amal ibadahnya. Kami senantiasa mendapatkan arahan bimbingan dari Profesor Asep Kartiwa waktu itu untuk menulis seseorang atau sosok Papua yang banyak menjadi inspirasi bagi generasi Papua, terutama generasi kekinian, bahwa di Papua itu ada mutiara tidak hanya berupa fisik, tetapi adalah berupa sumber daya manusia. Nah, di antaranya adalah Bapak Paulus Waterpauw. Saya waktu itu adalah menulis dari tahun 2010 dan ini diterbitkan 2013, itu artinya ada 3 tahun saya menulis. Dan banyak cerita, banyak kisah selama dalam penulisan ini. Karena apa? Karena sejak saya bertemu dengan beliau memang sangat sibuk sekali. Waktu itu adalah sebagai Wakapolda Papua dan berpangkat Brigadir Jenderal bintang 1. Nah, oleh karena itu saya sangat terbatas sekali untuk bertemu beliau, tetapi satu kali bertemu dengan beliau sungguh sangat luar biasa karena beliau menganggap kita sebagai penulis adalah seperti keluarga. Nah, itulah kesan bertemu, dalam arti beliau adalah sangat menghormati tentang kesetaraan kemanusiaan. Saya sebagai penulis dari Bandung, wartawan majalah Mangle, majalah daerah, alhamdulillah kemudian dipercaya, dan pertemuan pada saat itu memang sangat spesial. Dari titik itulah saya mulai menulis tentang buku beliau, dan judul ini adalah Mengabdi dengan Hati. Itu adalah sesuai dengan kepribadian beliau, karena kepribadian beliau itu adalah yang pertama adalah beliau sebagai sosok yang sangat disiplin karena memang sesuai dengan tugasnya sebagai abdi negara di Kepolisian Republik Indonesia. Tapi kemudian beliau juga adalah sebagai sosok anak yang senantiasa selalu menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Itu adalah pribadi yang kedua. Dan yang ketiga adalah dia mempunyai karakter, yaitu senantiasa atau haus dalam mencari ilmu. Oleh karena sangat wajar kalau di masa-masa mencapai bintang 3 nanti yang akan dibahas pada buku 2 itu, yaitu saat beliau memuncaki karir, yaitu bintang 3 Komisaris Jenderal, beliau tidak lepas untuk menunjukkan cita-citanya dalam mencari ilmu, yaitu kuliah pascasarjana di Universitas Indonesia. Nah, pada kesempatan ini saya memperkenalkan bahwa buku ini adalah biografi dan pemikiran Paulus Waterpauw, Mengabdi dengan Hati. Itu adalah buku yang sangat fenomenal menurut saya, karena sosok beliau adalah sangat unik. Beliau adalah lahir di Papak sebagai anak putra asli Papua. Beliau mengembara di Surabaya sejak kecil, tapi kemudian sekolah mulai SD kelas 5, 6, SMP, SMA itu di Surabaya. Itulah beliau mengatakan ini misteri hidup, ya. Dan itulah sebuah perjalanan yang sangat indah. Oleh karena itu bahasa Jawanya kata orang lebih halus ketimbang orang Jawa sendiri. Nah, karena kelembutan hatinya itulah beliau
bisa memberikan satu inspirasi bagaimana perjalanan hidup saat kecil di masa pengasuhan orang tuanya di Pak-Pak. Beliau utarakan dalam buku ini, beliau betul-betul mendapatkan pendidikan dari ayahnya, yaitu pendidikan tentang kedisiplinan, kemudian tentang keberanian, tapi sekaligus juga tentang berpikir tentang yang rasional. Dan hal itu tumbuh atas didikan ayahnya, terbahas dalam buku jilid yang pertama. Namun juga karena beliau adalah seorang anak yang sangat turut terhadap orang tuanya, maka beliau juga adalah sebagai sosok yang sangat lembut hatinya saat mendapat pengasuhan dari seorang ibunya. Bagaimana beliau saat-saat mendapatkan pengasuhan dari seorang ibunya, dan bagaimana cara beliau selalu didampingi saat belajar di SD dengan seorang ibunya. Dan itu membekas pada diri sang Jenderal Paulus Waterpauw ini sampai sekarang, masa purna bakti. Artinya beliau walaupun sebagai sosok jenderal yang tegas, yang berdisiplin, berdedikasi tinggi, bahkan sekarang menjadi anggota eksekutif percepatan pembangunan Papua yang ditugaskan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden sekarang. Dan buku yang pertama adalah dari masa perpindahan dari Pak-Pak ke Surabaya, sekolah di Surabaya, kemudian menjadi atlet voli, sampai menjadi atlet voli profesional. Dan beliau adalah juga bisa memuncaki karir sebagai atlet, bisa ke luar negeri. Kesuksesan karirnya adalah di kepolisian, mulai dari tingkatan pertama sampai mendapatkan gelar atau mendapatkan pangkat Brigadir Jenderal, Brigjen. Dan terakhir dalam buku ini adalah sebagai Wakapolda Papua. Yang pertama, saat-saat menjalani tugas di Papua itu adalah ada 3 hal kami menyorotinya. Yang pertama adalah tentang Papua itu sendiri, kemudian yang kedua tentang konflik, yang ketiga tentang kemanusiaan. Dan itu semuanya bisa diselesaikan oleh Bapak Paulus Waterpauw. Nah, buku ini adalah sangat menarik, ya, yaitu terutama bagaimana beliau bisa menapaki karir-karir di kepolisian. Dan itu memang mungkin sampai saat ini belum ada sosok komisaris jenderal dari tanah Papua, dan beliau adalah bisa menempuh itu. Mudah-mudahan menjadi inspirasi. Nah, setelah beliau di buku ini Wakapolda Papua, kemudian maka untuk selanjutnya beliau itu menjadi Kapolda Papua. Nah, cerita pertama menjadi Kapolda Papua itu adalah dilanjutkan di buku yang kedua. Di buku yang kedua ini adalah mengawali sebagai Kapolda, tetapi Kapoldanya bukan di Papua, tetapi itu adalah di Kapolda Papua Barat Daya. Nah, kemudian setelah itu dari Kapolda Papua Barat Daya kemudian ditugaskan ke Kapolda Papua. Baru setelah di Kapolda Papua kemudian menjadi Kapolda Sumatera Utara. Tetapi kemudian setelah Kapolda Sumatera Utara, beliau banyak sekali jabatan-jabatannya, termasuk di Lemdiklat Polri. Kemudian setelah itu karena ada konflik yang terjadi, masalah rasis, kasus Malang dan Surabaya, terjadi gejolak sehingga merembet ke tanah Papua. Maka saat itu pemerintah, terutama di Papua, umumnya di nasional, menyoroti konflik itu adalah memang sangat penting. Oleh karena itu kehadiran Pak Paulus Waterpauw adalah dinanti kembali karena beliau sangat dipercaya untuk bisa menangani masalah itu. Maka walaupun beliau sudah pernah menjadi Kapolda Papua, maka saat ada tugas negara kembali untuk menyelesaikan konflik waktu itu yang sangat mencengangkan sekaligus mendebarkan, maka dengan berpikir jernih, dalam buku ini diceritakan satu malam tidak bisa tidur, maka akhirnya beliau mengambil dan membulatkan tekad untuk kembali lagi kesiapan menjadi Kapolda Papua yang kedua kali. Dan ini adalah sesuatu hal yang sangat berbeda di kepolisian, karena baru yang pertama Bapak Paulus Waterpauw itu adalah rela mau menjadi Kapolda yang kedua. Kapolda yang kedua bukan semata-mata tentang masalah karirnya, tapi itu adalah semata untuk membantu saudara-saudaranya. Oleh karena tadi buku ini adalah tentang membalut luka saudara, karena kehadiran menjadi Kapolda Papua itu adalah tiada lain. Nah, sehingga setelah menjadi Kapolda, keadaan pun menjadi reda, damai, tentram. Dan itulah
keunggulan dari Pak Paulus yang sudah melakukan pendekatan yang sangat mulia sekali. Saling menghormati, saling menghargai, sisi kemanusiaan selalu diutamakan, selalu banyak berdialog. Itulah keindahan hidup. Kesetaraan itu adalah menjadi hal yang utama. Oleh karena itu buku ini juga membahas setelah beliau menjadi Kapolda yang kedua, beliau juga mendapatkan tugas kembali menjadi Kabinter Polri, pangkat bintang 3. Itu ini adalah tugasnya yang sangat berat. Namun karena rentang waktu sampai Purna Bakti itu sudah jaraknya dekat, banyak agenda-agenda yang memang sejatinya bisa diselesaikan. Tetapi karena masa pengabdian atau tugasnya itu adalah sangat pendek, sehingga prinsip-prinsip tentang reserse intel atau reformasi intelijen di tubuh Polri itu memang yang dikeluarkan oleh Bapak Paulus Petro itu adalah prinsip-prinsip dasar. Namun demikian adalah setelah itu reformasi intelijen di Polri sudah berhasil dan dilakukan oleh Bapak Paulus Petro. Dan setelah itu beliau masuk kepada Purna Bakti, kemudian mendapat tugas di Deprakri, yaitu sebagai BNPB. Deputi 2 untuk urusan wilayah perbatasan, dan beliau sangat diterima oleh seluruh masyarakat baik dari Timur Tengah maupun Indonesia Barat. Nah, oleh karena itu beliau adalah sebagai sosok yang selalu menebarkan asa dari Timur dan Barat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dan di buku yang kedua juga ini adalah ada testimoni yang kita ambil dari sahabat-sahabat, kerabat-kerabat beliau. Dan itu banyak sekali mendapatkan satu apresiasi yang sangat luar biasa. Nah, pemirsa, ini buku yang kedua. Tentu nanti karena ini adalah sampai masa-masa Purna Bakti di Kementerian Dalam Negeri tentang perbatasan wilayah, maka nanti di buku ketiga mudah-mudahan beliau juga minat untuk menulis buku yang ketiga, yaitu melanjutkan karir beliau, yaitu mengabdi di birokrasi. Itulah barangkali review buku ini. Mudah-mudahan nanti saya ke depannya akan membaca satu bab sehingga banyak saudara-saudara kita mudah-mudahan mendapatkan banyak inspirasi dari beliau, karena beliau adalah penebar asa, penebar kemanusiaan, penebar hati nurani, sehingga wajar kalau judul ini adalah Mengabdi dengan Hati. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.